Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahasaputra dengan NIM 0080. Saya Ilham Adi Priyatama dengan NIM 0079. Saya Saifullah Mustafa dengan NIM 0083. Saya Muhammad Zaki Cesta Hadabi dengan NIM 0085. Saya dengan Anjar Setianto dengan NIM 0118. Pada presentasi ini, kami akan membahas perbandingan performa antara logistic regression dengan support vector machine atau SVM dalam menangani dataset dengan ketidakseimbangan kelas. Ketidakseimbangan data menjadi tantangan yang serius dalam pemodelan klasifikasi karena dapat memengaruhi akurasi dan kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas minoritas. Dataset yang digunakan memiliki fitur X dan target Y. Pada tahap awal, kami mengidentifikasi distribusi target yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas, di mana kelas mayoritas memiliki proporsi X%, sedangkan kelas minoritas hanya Y%. Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan pre-processing data dengan membagi dataset menjadi training set yang sebesar 80% dan testing set sebesar 20%, serta menerapkan teknik oversampling menggunakan SMOTE untuk meningkatkan proporsi kelas minoritas pada training set. Logistic regression diterapkan pada dataset sebelum dilakukan oversampling dengan parameter default. Model dilatih menggunakan training set dan dievaluasi pada testing set. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 87,3%. Selain itu, classification report memberikan metrik seperti precision, recall, and F1 score untuk tiap kelas. Sedangkan confusion matrix memberikan gambaran prediksi benar dan salah. Di sisi lain, support vector machine atau SVM diterapkan dengan kernel linear dan class wide yang seimbang menggunakan training set setelah smooth. Model ini juga dievaluasi pada testing set dengan hasil akurasi sebesar 88,8%, sama seperti logistic regression. Evaluation matrix seperti classification report dan confusion matrix digunakan untuk mengukur performa model. Dari hasil evaluasi, kami membandingkan performansi kedua model, yaitu logistic regression. Itu menunjukkan performansi yang baik dalam memprediksi kelas mayoritas dengan tingkat precision yang tinggi. Sedangkan SVM lebih unggul dalam menangani kelas minoritas dengan recall yang lebih baik. Jadi secara keseluruhan itu logistic regression 87,3%, sedangkan akurasi SVM mencapai 88,8%. Dan dalam classification report terlihat bahwa logistic regression lebih baik dalam hal menjaga keseimbangan precision untuk kelas mayoritas, sedangkan SVM memiliki keunggulan pada recall dan F1 score untuk kelas minoritas. Analisis confusion matrix juga menunjukkan bahwa logistic regression memiliki lebih sedikit false positif, sedangkan SVM lebih sedikit menghasilkan false negatif. Hasil evaluasi ini divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk memudahkan interpretasi. Graf serta heatmap confusion matrix untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi prediksi. Jadi kesimpulannya, logistic regression dan SVM memiliki kelebihan masing-masing dalam menangani dataset yang tidak seimbang. Logistic regression itu lebih unggul dalam memprediksi kelas mayoritas dengan tingkat kesalahan yang rendah. Sedangkan SVM itu memberikan performa yang lebih baik dalam mengidentifikasi kelas minoritas. Penerapan smooth terbukti meningkatkan performansi model pada data yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
pasti fokus pada recall atau precision tergantung konteks aplikasinya. Hubungan poster yang kami buat ini dengan analisis resiko serangan jantung yang sebelumnya memiliki dasar yang kuat dari data statistik dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan algoritma logistic regression dan SVM. Data pada Python yang kami buat sebelumnya digunakan untuk membangun model prediksi resiko serangan jantung berdasarkan parameter-parameter tertentu seperti yang pertama usia. Dalam poster disebutkan bahwa 70% resiko serangan jantung terjadi pada usia di atas 50 tahun. Statistik ini diperoleh dengan menganalisis distribusi variabel age dari dataset, kemudian dibandingkan dengan jumlah kasus positif target pada kelompok usia tertentu dengan menggunakan metode klasifikasi seperti logistic regression dan SVM. Kemudian dari hasil klasifikasi dan analisis tersebut, kami bisa melihat bahwa kelompok usia di atas 50 tahun memiliki probabilitas lebih tinggi untuk terkena serangan jantung. Lalu, kedua, gaya hidup buruk. Pernyataan bahwa risiko meningkat dengan gaya hidup buruk seperti merokok dan kurang olahraga dapat diperoleh dari fitur-fitur seperti kadar kolesterol tinggi dan gula darah puasa dalam dataset. Kedua parameter ini sering dikatakan dengan kebiasaan buruk seperti pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Model dalam file Python menganalisis sejauh mana faktor ini berkontribusi terhadap risiko serangan jantung. Kemudian, ketiga, gejala fisik. Poster menyebutkan gejala seperti nyeri dada, sesak nafas, dan detak jantung tidak teratur. Data ini biasanya dapat dipetakan ke dalam fitur seperti sakit dada atau fitur tambahan lainnya. Logistic regression dan SVM membantu dalam memahami kontribusi seperti fitur terhadap klasifikasi akhir, yaitu apakah seseorang beresiko mengalami serangan jantung atau tidak. Lanjut yang keempat, ketidakseimbangan. Karena serangan jantung cenderung terjadi lebih banyak pada kelompok tertentu seperti usia lanjut, dataset cenderung tidak seimbang pada file Python. Masalah ini diatasi menggunakan teknik seperti SMOTE yang membantu memaksimalkan akurasi model prediksi dan meminimalkan bisa terhadap kelas mayoritas. 5. Classification report dan confusion matrix. Dari hasil evaluasi model di file Python, metrik seperti precision, recall, dan event score memberikan insight tentang akurasi prediksi model dalam mendeteksi risiko serangan jantung baik untuk kelas mayoritas atau tanpa risiko maupun kelas minoritas atau berisiko tinggi. Statistik ini kemudian diolah menjadi informasi yang relevan untuk diangkat ke dalam poster. Kesimpulan, jadi poster ini berfungsi sebagai output visual dari analisis yang dilakukan menggunakan file Python. Data pada poster diambil dari hasil pemrosesan dataset dengan logistic regression dan SVM, serta visualisasi hasil dari evaluasi model. Dengan menggabungkan hasil analisis dan informasi praktis, poster ini membantu meningkatkan kesadaran tentang faktor risiko serangan jantung. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.